adalah hal yang biasa ketika kita belum mengetahui sesuatu itu terjadi nyata di depan mata. Kemudian dikatakan begini dan begitu, dikatakan pasti ini, pasti itu. Orang cenderung tidak percaya. Itu biasa, tapi andai kata seseorang bersabar sampai itu terjadi, dia pasti tidak akan pernah menyesali bahwa dia pernah melepaskan kesabaran itu dari hatinya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman para pemirsa Sandikala, wabil khusus para VTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya, Midhan Anis, di channel Sandikala. Teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan siang ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Sedang istirahat ya. Sebentar lagi istirahat siang ya. Atau malah sudah. Mudah-mudahan yang sedang sedih dihilangkan kesedihannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rahmat itu selalu bisa mensyukurinya, karena hanya dengan rasa syukur kita bisa terus ditambah nikmat-nikmat kita. Teman-teman, saya teringat satu peristiwa di mana kalau kita sesuaikan dengan apa yang sedang dialami teman-teman saat ini, ya sesuai saja. Begini ya, karena adanya carut marut omongan yang nggak jelas di kanan kiri kita ya, banyaknya prasangka ya, banyaknya kebencian, caci maki, rasa kecewa dan lain sebagainya. Bentar ya, agak gatal dikit. Itu nampaknya karena masalah ini. Jadi seandainya segala sesuatunya jelas, terpampang ya, tentu teman-teman yang tadinya positif tidak akan terpengaruh oleh situasi sehingga berpikir negatif. Tapi belum tentu hal seperti itu yang jelas-jelas, yang terpampang dengan jelas itu kemudian selalu menghasilkan situasi yang baik untuk secara keseluruhan. Nah, itu kan belum tentu ya. Tapi bagaimanapun juga, setelah saya perhatikan, banyak teman-teman yang kemudian putus asa, kemudian yang tadinya teman jadi renggang ya, yang tadinya percaya kemudian curiga. Itu karena ada hal-hal yang memang belum diketahui, atau orang ada yang menyebutnya kemudian dirahasiakan ya. Jadi ada 3 hal yang membuat seseorang biasa salah paham dalam hal informasi seperti ini. Yang pertama, sesuatu yang memang benar-benar belum diketahui, dan ini sifatnya rahasia murni ya, rahasia Tuhan ya. Kemudian yang kedua, sesuatu yang belum terjadi
tapi dalam sebuah pengaturan, tapi belum diinformasikan. Ini disebut sebagai sesuatu yang masih dirahasiakan, ya. Dan yang terakhir adalah sesuatu yang sudah terjadi, tapi tidak tahu siapa yang melakukannya, sehingga itu pun dirahasiakan. Nah, jadi 3 hal ya. Nah, ada di mana konteks yang terjadi di dalam kondisi teman-teman VTuber ini? Nampaknya di 2 yang pertama. Ada satu kejadian yang diyakini oleh, saya kira, semua VTuber yang optimis ya, meyakini bahwa VTube ini pasti on. Pasti dalam arti sebuah harapan yang besar, sebuah kondisi di mana karena diperjuangkan, diupayakan sehingga pasti akan terjadi, bukan mendahului ketentuan Tuhan ya, beda ya. Bukan memastikan sesuatu yang belum Tuhan pastikan, bukan. Tapi pasti dalam hal ini adalah konteksnya meyakini dengan sepenuh hati bahwa dengan perjuangan itu VTube akan on. Dan ini adalah sebuah rahasia Tuhan. Nah, yang kedua adalah situasi-situasi yang terjadi yang memang tidak secara belak-belakan disampaikan kepada teman-teman, meskipun ada progres, meskipun ada update, meskipun ada peningkatan situasi yang tadinya seperti apa, kemudian membaik dan terus membaik, tapi tidak diinformasikan, maka itu pun menjadi disebut sebagai rahasia, apa yang dengan sengaja dirahasiakan. Nah, 2 konteks ini ditambah satu lagi ya, yang kemudian disebut oleh salah satu leader besar. Ada pihak yang, mohon maaf, berak, kemudian ada pihak lain yang membersihkan. Ini konteks seperti itu, berarti kan seperti orang kentut tapi nggak ngaku. Seperti ada orang kentut nggak ngaku, itu kan sesuatu yang sudah terjadi tapi dirahasiakan. Atau kejadiannya berbeda, tapi kemudian di format beritanya menjadi seperti apa ya. Ini konteksnya seperti ini, ada 3 keadaan ya. Saya menyebutnya 3 keadaan. Nah, teman-teman, kalau saya secara pribadi, saya justru sangat memahami mengapa kondisi teman-teman itu menjadi limbung ya. Bukan limbuk ya, bukan limbuk. Kalau limbuk tokoh wayang yang kocak ya. Tapi limbung. Bisa dan harus dimaklumi bahwa sesuatu yang belum nampak, belum menjadi konsumsi umum, yang masih rahasia, itu memang cenderung membuat orang kemudian bertanya-tanya. Kalau bertanya-tanya tidak ada jawaban, kemudian berasumsi, kemudian beropini, kemudian menggunakan pikirannya. Tolok ukur adalah pikiran, dan dianggap pikiran itu benar. Nah, ini apa yang ini kemudian oleh bahasa agama disebut sebagai dzon. Dzon itu prasangka. Oke. Itu harus dimaklumi, karena apa? Karena jangankan kita manusia biasa, seorang nabi Musa saja tidak bisa menghadapi rahasia itu dengan sabar. Rahasia yang secara sengaja ditunjukkan oleh Allah melalui Nabi Khidir. Ada 3 rahasia, dan ketiga-tiganya adalah sesuatu yang belum terjadi oleh Nabi Musa, belum dialami, tapi oleh Allah sudah diberitahukan kepada Nabi Khidir.
ketiga-tiganya Nabi Musa tidak bisa memaklumi, tidak bisa menghadapinya dengan sabar, sehingga yang terakhir, kejadian yang ketiga membuat dia harus berpisah dengan Nabi Khidir. Dan rupanya itulah yang memang diajarkan. Jadi di awal pertemuan kan Nabi Musa ingin belajar kepada seorang yang berilmu. Di dalam Al-Quran disebut sebagai orang yang berilmu, kemudian dikatakan sebagai Nabi Khidir. Dan semua itu adalah perumpamaan yang dikeluarkan atau disampaikan oleh Al-Quran, dijelaskan oleh Al-Quran. Ya, Al-Quran, jadi gini, peristiwa tentang ketidaksabarannya Nabi Musa menghadapi 3 rahasia yang dibawa Nabi Khidir itu digambarkan di dalam Al-Quran secara sangat runtut gitu, dari ayat ke-54 sampai 82, panjang banget kan. Ini sebuah kisah yang panjang di dalam surat Al-Kahfi. Nah, jadi diawali begini. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli mathal. Sungguh ada walaqad. Dan sungguh kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia di dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam mingkul limathal, dengan bermacam-macam perumpamaan. Tapi ini kalimat berikutnya, wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala. Nah, masalahnya di sini. Masalahnya adalah tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Kalau malaikat kan nggak pernah membantah, disuruh apapun dia sami'na wa ata'na. Tapi manusia selalu membantah. Itu salah satu contoh atau 3 di antara contoh yang dikemukakan oleh Al-Quran di dalam rangkaian surat ini adalah yang pertama, Nabi Musa dipertontonkan satu keadaan di mana Nabi Khidir melubangi sebuah kapal yang ditumpangi. Nah, tentu sebagai orang yang menggunakan logikanya Nabi Musa, dia menganggap Nabi Khidir ini apa-apaan ini. Nabi Khidir ini main-main. Nabi Khidir ini berbuat sesuatu yang berbahaya, melubangi kapal, nanti kapalnya karam. Tentu beliau, Nabi Khidir, melubangi itu dengan secara terukur, sehingga tidak akan membuat karam semuanya. Tapi cukup membuat perahu itu tidak menjadi perahu yang bagus, sehingga tidak akan dirampok oleh bajak laut. Nah itu ya. Ternyata ada bajak laut yang akan merampok. Nanti nggak jadi karena perahu itu tidak terlalu bagus untuk dirampok. Nah itu sesuatu yang belum terjadi dan tidak diwedar oleh Nabi Musa saja tidak bisa dipahami. Dan dia menyalahkan Nabi Khidir yang justru sedang melakukan sesuatu untuk kebaikan kapal itu. Yang kedua, perahu ya, bukan kapal, perahu itu. Yang kedua, tiba-tiba dia membunuh seorang pemuda. Nggak ada apa-apa. Pemuda itu tidak melakukan apa-apa, kok dibunuh? Nggak taunya bahwa pemuda itu adalah pemuda yang akan membahayakan nama besar orang tuanya, membahayakan kebaikan orang tuanya. Maka Nabi Khidir membunuhnya dan berdoa kepada Tuhan, mudah-mudahan orang tuanya dikaruniai anak yang lebih baik darinya. Nabi Musa secara logika, seperti teman-teman VTuber semuanya, secara logika membunuh orang tanpa sebab itu kan dosa besar. Dari zaman dulu, zaman Nabi Musa juga sudah dosa besar. Nggak sekarang saja gitu. Bukan karena ada HAM saja membunuh orang dosa besar kan. Tapi sejak zaman dulu membunuh itu adalah sesuatu yang besar. Tapi karena itu dilakukan atas perintah Tuhan dan tahu nanti akan begini, itu dilakukan dan itu tidak bisa diterima. Karena apa? Karena secara logika itu tidak masuk akal. Nah ya, yang terakhir, Nabi Khidir tiba-tiba mendirikan rumah atau mendirikan tembok rumah milik 2 anak yatim.
dan tanpa meminta imbalan. Tentu secara logika Nabi Musa mengusulkan, kenapa? Kalau kamu mau, kamu bisa meminta imbalan. Nah, ternyata karena tidak tahu ini rumah siapa, Nabi Musa nggak tahu rumah siapa. Tiba-tiba didirikan dan tidak minta imbalan. Sementara di daerah itu orang pada sombong-sombong gitu. Ya, jadi Nabi Khidir melakukan itu karena berbahaya kalau ini tidak didirikan, sementara ini milik dua anak yatim, artinya anak yang masih kecil, yang belum gede. Nanti kalau tidak didirikan bisa aja di bawahnya itu yang ada kanzun itu harta yang disimpan oleh orang tuanya yang sudah meninggal, disimpan di bawah bangunan itu. Kalau tidak didirikan, bisa saja itu diambil orang. Supaya tidak diambil orang, didirikanlah oleh Nabi Khidir, sehingga aman. Nanti suatu saat ketika gede, ketika sudah dewasa, dua orang anak itu akan menemukan harta itu dengan selamat. Kenapa? Karena orang tuanya adalah orang tua yang saleh. Nabi Musa nggak ngerti. Seandainya Nabi Musa tahu yang terjadi seperti itu, tentu dia memaklumi, tidak akan mengusulkan ya minta imbalan. Karena sebenarnya imbalan dari Tuhan, imbalan dari Allah, dari semua perjuangan yang dilakukan, ya, itu jauh lebih besar dibanding hanya imbalan dari mendirikan tembok rumah itu. Imbalan dari manusia, imbalan dari yang memberi imbalan. Sama teman-teman, ketika kita mengetahui sesuatu dan kita ingin menyelamatkan apa yang ada di situ demi kepentingan begitu banyak orang, yang diharapkan bukan pujian kalian, bukan pujian teman-teman, bukan imbalan berupa uang, berupa AdSense, bukan. Yang diharapkan tidak lain adalah imbalan dari Tuhan berupa pahala. Sedikit atau banyak, pahala Tuhan itu pasti lebih baik dibandingkan sekedar rupiah atau sekedar pujian atau sekedar ramah tamah sebagai teman. Jadi itu ya, saya berjanji dalam beberapa hari ini ingin menyampaikan sedikit demi sedikit apa yang bisa disampaikan ya. Salah satunya ini teman-teman, bahwa kalau ada yang berpikir bahwa apa yang dilakukan si A si B itu hanya demi mencari view, demi demi sesuatu yang terlalu murah, ya itu kan seperti halnya Nabi Musa tadi, menganggap Nabi Khidir mendirikan tembok rumah itu sia-sia karena tidak meminta imbalan. Padahal Nabi Khidir tahu apa yang tidak diketahui Nabi Musa. Makanya ketika mau ikut, Nabi Khidir sudah menyatakan, ketika Nabi Musa ingin belajar, ingin ikut bersamanya untuk belajar, Nabi Khidir mengatakan, innaka lan tastati'a ma'aya sabra, sungguh engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku. Sehingga terjadi 3 peristiwa, dan yang terakhir, hadza firaqu baini wa bainik. Ini adalah saatnya kita harus berpisah. Nah, karena sebelumnya Nabi Musa berjanji kalau dia tidak bisa sabar sekali lagi, itu saatnya kau tinggalkan aku, karena aku sudah tidak bisa mencari alasan lagi. Ya. Jadi 2 kali terjadi Nabi Musa mengelok, seakan-akan secara logika Nabi Musa yang benar menyatakan bahwa Nabi Khidir salah. Nabi Khidir mengatakan, makanya nggak usah ikuti aku karena kamu nggak akan paham. Nah, setelah 3 kali baru
Nabi Khidir menyatakan, hadza firaqu baini wa bainik. Kemudian dijelaskan apa yang pertama tadi apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Terakhir, hadza ta'wilu ma lam tastati' ma'a alaihi sabra. Itulah 3 hal yang selama ini tidak pernah bisa kamu pahami, yang kamu tidak bisa sabar untuk memahaminya. Jadi untuk memahami sesuatu itu perlu kesabaran. Untuk mengerti sesuatu, seseorang perlu sabar sampai sesuatu itu jelas. Apabila sesuatu belum jelas, kesabaran sudah hilang, kemudian yang timbul ada rasa kecewa, yang timbul rasa marah, yang timbul rasa kecewa, kemudian marah, kemudian membuli, dan lain sebagainya. Kalau itu yang timbul, maka sebaiknya ingat bagaimana Nabi Khidir melakukan hal-hal yang tidak dipahami Musa dan menyebabkannya berpisah dan tidak meneruskan belajar kepada Nabi Khidir. Selamat siang, sampai jumpa.